Ketika waktu keluar, Nabi memerintahkan kepada anak paman beliau Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasurnya Rasulullah, agar tidak ada satu orang pun yang mencurigai bahwasanya Nabi SAW tidak berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah an-nabawiyah, hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, tawajjaha ar-rasulu ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Fasa'alahu Abu Bakr as-suhbah faqala na'am. Kemudian Nabi SAW pergi ke rumahnya Abi Bakar dan beliau memberitahukan tentang perintah Allah bahwasanya Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar agar sebagai teman beliau di dalam berhijrah. Maka Abu Bakar pun mengatakan iya. Summa hayya'a rahilataini li safarihima wa a'tayahuma li dalilin mahir. Kemudian disiapkanlah dua kendaraan untuk mereka berdua untuk safar. Kemudian dua kendaraan tersebut pun diserahkan kepada seorang petunjuk yang handal. Wa amarahu ay yaji'a bihima ba'da 3 layalin ila ghar Sur. Kemudian Nabi dan Abu Bakar memerintahkan kepada petunjuk jalan tersebut agar membawa dua kendaraan ini setelah 3 hari Rasulullah SAW bermalam di Gua Sur. Fafil lailah allati azama fiha ala khuruj min baitihi iltafa syubbanu Quraisy haula darihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhilihi. Ketika pada malam yang dimana orang-orang kafir Quraisy mereka bersepakat untuk mengepung rumah Nabi SAW, dan Nabi SAW pada malam tersebut pun juga bersepakat berkeinginan untuk keluar dari rumahnya. Maka pada saat itu orang-orang kufar Quraisy mengelilingi rumahnya Rasulullah SAW, sedangkan Rasul masih berada di dalam rumahnya. Falamma jaa waqtul khuruj amar Rasul ibna ammi Aliyan bin naumi ala firasihi li'alla yashuk ahadun fi wujudihi bi baitihi wa amarahu ay yurda amanatin nas ila ahliha. Kemudian ketika waktu keluar, Nabi memerintahkan kepada anak paman beliau Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasurnya Rasulullah, agar tidak ada satu orang pun yang mencurigai bahwasanya Nabi SAW tidak berada di rumah. Kemudian Nabi pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib
untuk mengembalikan amanat ini kepada manusia. Summa kharaja ala a'daihi fa'alqallahu an-nawma 'alaihim falam yarahu ahadun summa taqabala ma'a Abi Bakrin wa sara hatta wasala ghara Thawr wa ikhtaba'a fihi. Kemudian Nabi pun keluar ya melewati orang-orang kufar Quraisy. Allah timpakan kepada orang kufar Quraisy tersebut ya rasa ngantuk. Maka tidak ada satu orang pun yang melihat Nabi SAW keluar. Kemudian Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Nabi pun berjalan ya keluar di malam hari sampai beliau berdua tiba di Gua Sur dan bersembunyi di sana. Kita lanjutkan lagi, ada satu judul yang berkaitan dengan ini, nanti saya syarah ya ceritanya. Kemudian kata Syekh, talaba Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, orang Quraisy mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma sahat Quraisyun tilkal lailah, ketika orang Quraisy ya bangun pada malam tersebut dari tidurnya, walam tajid fi baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ibna ammi Aliyan ishtadda hanaquhum. Maka mereka tidak mendapati ya di rumah Nabi sallam kecuali Ali bin Abi Thalib, anak paman Nabi. Maka mereka pun ya sangat murka. Fa arsalu shubbanahum bisuyub wal isi tabhasu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin. Maka mereka pun mengirim pemuda-pemuda dengan membawa pedang dan tongkat untuk mencari Nabi sallam di setiap penjuru. Wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'ata naqatin jaizatan. Kemudian mereka menjadikan barang siapa yang membawa Nabi dan Abu Bakar ya, atau menunjukkan ya di mana tempat Rasulullah berada, maka bagi mereka 100 ekor unta sebagai hadiah. Wa qad wasalu fil bahsi anhu ila al-ghar bihais law nadhara ahaduhum fihi la ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Dan sesungguhnya mereka sudah sampai di Gua Sur. Kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat ke arah bawah dari Gua Sur tersebut, ke arah dalam dari gua tersebut, niscaya mereka akan melihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Wa ra'ahum Abu Bakrin fabaka. Dan Abu Bakar melihat orang-orang kufar Quraisy, maka Abu Bakar pun menangis. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis, sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'amallahu absaral musyrikin wa raja'u khaibin. Kemudian Allah butakan ya penglihatan orang musyrikin dan mereka pun kembali dalam kegagalan ke rumah mereka. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ceritakan pada minggu lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi yang luar biasa bersama Abu Bakrin. Bagaimana cara beliau berhijrah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan strategi yang sangat detail kita jelaskan. Dan Nabi SAW bersepakat kepada Abu Bakar bahwasanya beliau tidak akan bermalam di rumah beliau pada malam tersebut. Beliau akan keluar di awal malam, ya, keluar di awal malam menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW setelah sepakat dengan Abu Bakar di rumah Abu Bakar, Nabi kembali ke rumah beliau. Rasulullah kembali ke rumah beliau. Dan Nabi menyangka orang-orang kufar Quraisy ini akan datang pada pertengahan malam, karena orang kufar Quraisy akan membunuh Nabi ketika kapan? Ketika Nabi keluar dari rumahnya di waktu subuh. Dan Nabi SAW menyangka orang kufar Quraisy ini akan datang menunggu mengepung rumah beliau di pertengahan malam. Dan Nabi ingin keluar di awal malam dari rumah tersebut. Qadarullah, ketika Nabi ingin keluar ternyata tidak sesuai dengan perkiraan Rasulullah. Orang-orang kufar Quraisy datang lebih awal. Pemuda-pemuda mereka datang lebih awal, mengepung rumah Nabi SAW. Maka pada saat itu pun Nabi SAW ketika melihat orang-orang kufar Quraisy mengepung rumah Nabi SAW, maka
Jibril alaihissalam ya memberitahukan kepada Nabi bahwasanya kata Jibril, keluarlah engkau dari rumah ini. Ya. Kemudian ketika Jibril ya memberitahukan kepada Nabi demikian, maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di kasur beliau, berselimut dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu ya Nabi pun keluar dari rumah beliau. Dan disebutkan ya bahwasanya orang-orang kufar Quraisy pada saat itu ditimpakan rasa ngantuk. Maka Nabi pun keluar dari rumah beliau di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Disebutkan di dalam buku sejarah, tetapi ini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, tetapi tidak dengan sanadnya. Disebutkan di sana Nabi ketika keluar, Rasulullah SAW meletakkan ya tanah di setiap kepala orang-orang kufar Quraisy ya, sampai Nabi SAW ya dikatakan beliau membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami jadikan ya di antara depan mereka tertutup dan juga kami jadikan di belakang mereka tertutup, maka Allah butakan penglihatan mereka, mereka tidak melihat ya. Maka disebutkan, tetapi ini sekali lagi saya katakan tidak disebutkan dengan sanad, tapi disebutkan masyhur di dalam buku-buku Sirah Ibnu Hisham. Ya, kadang-kadang sebagian orang membaca ayat ini kajian ilmu berhilang ya. Sebagian di masyarakat itu kadang-kadang mengamalkan membaca ayat ini biar bisa berhilang, gak ada dilihat musuh. Ya. Tetapi tentu ini riwayat, tidak ada riwayat, cuma disebutkan di dalam buku sirah demikian tidak dengan sanad. Kemudian Nabi SAW ketika beliau ya keluar dengan menaruh ya tanah di atas kepala orang-orang musyrikin, dan Nabi sampai di rumah Abu Bakar, pada saat itu tersadar sebagian orang musyrikin. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian ada salah satu di antara mereka ya yang baru datang, bingung ya, orang-orang yang ini kok ada di atas kepalanya ini ada tanah ya, pasti ada sesuatu. Kemudian mereka menilik ya di rumahnya Nabi SAW, ada Nabi tidur, tapi mereka curiga jangan-jangan itu bukan Rasulullah ya, mereka curiga jangan-jangan itu bukan Rasulullah, tetapi mereka tidak mau masuk. Kenapa? Karena orang Arab itu aib dia memasuki rumah orang, walaupun di Arab jahiliyah maka bukan adat mereka ya memasuki rumah orang tanpa izin. Subhanallah, orang Arab jahiliyah walaupun jahiliyah tapi dia punya aturan, punya adab. Ya, punya adab. Sampai sekarang orang Arab itu aib dia kalau seandainya memasuki rumah orang. Makanya kalau ada polisi masuk ke rumah orang itu tidak boleh di sana. Ya, tidak boleh, kecuali ada izin, ada apa baru boleh dia masuk ke rumah orang. Karena itu aturan, ya itu tidak boleh, ya, tidak sembarangan. Ya seseorang itu masuki rumah orang, karena rumah itu punya rahasia. Setiap orang di rumah itu punya rahasia. Maka seseorang ya jangan sembarangan membiarkan orang itu masuk di dalam rumahnya, karena rahasia Anda akan ketahuan. Ya, apalagi mungkin sebagian kadang-kadang orang tuh kepo ya melihat rumah orang ya. Kadang disuruh duduk di ruang tamu, sempatlah aku berkunjung di dalam melihat apa yang ada di dalam. Kadang-kadang orang di rumah itu rumahnya ada sesuatu, ada aurat perempuan dan yang lainnya. Kemudian ketika Nabi SAW beliau sampai di rumah Abu Bakar, mereka curiga yang di dalam ini bukan Nabi SAW, tapi mereka tidak mau masuk. Karena adab mereka tidak boleh memasuki rumah orang. Akhirnya mereka tunggu sampai pagi. Ketika sampai pagi subuh, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu keluar dari rumah tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib ketika Nabi memerintahkan beliau untuk tidur di kasur beliau, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya engkau berkewajiban untuk mengembalikan amanat. Karena kita tahu Nabi SAW itu orang-orang kufar Quraisy kalau safar mereka menitipkan barangnya ke Nabi SAW. Mereka tidak percaya kecuali dengan Nabi. Padahal Nabi ini musuh mereka, ya orang yang paling dibenci. Tapi kalau mereka safar bertitiplah Nabi SAW. Ya, coba bayangkan ya, Anda bayangkan situasi demikian. Walaupun demikian Nabi SAW masih memikirkan amanat mereka. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk apa?
menyerahkan amanat tersebut. Kalau kita bawa kabur itu. Ya. Orang-orang semacam itu. Tapi Nabi memerintahkan Ali untuk diselesaikan amanat ini. Maka ketika Ali keluar ditangkap sama mereka. Kemudian dipukuli Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali pada saat itu usianya 23 tahun. Ya, Ali saat itu usia 23 tahun. Dan Ali terkenal orang yang ahli di dalam berperang. Ya, terkenal di bangsa Arab, terkenal di bangsa Quraisy. Kalau Ali melawan mereka bisa. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi kenapa Ali bin Abi Thalib tidak melawan mereka? Ya, ketika Ali dipukuli, padahal Ali bisa melawan. Kenapa Ali tidak berperang bersama mereka? Pertama, Ali bin Abi Thalib tidak diizinkan oleh Nabi untuk melawan mereka. Tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk berperang. Ya. Kemudian, ya, tidak ada maslahatnya. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib melawan mereka, maka dia akan terbunuh dengan banyaknya orang kafir dan tidak ada satu orang muslim pun yang akan membantu dia. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ditawan, dibawa di pelataran Ka'bah, ditawan selama 1 jam. Kemudian setelah itu mereka bersepakat melepaskan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata mereka merupakan sebuah kezaliman. Menawan seseorang yang tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan salah. Maka orang dahulu menganggap tawanan itu lama itu 1 jam. Orang itu kalau ditawan, ditahan selama 1 jam itu dianggap lama zaman dahulu. Iya, dan itu betul lama. Antum dipanaskan selama 1 jam di tengah terik matahari itu luar biasa. Ya, dulu zaman dulu 1 jam itu lama. Ketika itu mereka melihat bukan sebuah ya keadilan dan ini merupakan sebuah kezaliman. Ya, menawan Ali bin Abi Thalib sedangkan dia tidak ya melakukan kesalahan. Sekedar dia tidur di tempat Nabi SAW dan dia keluarga Rasulullah. Akhirnya pun mereka lepaskan Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka lepaskan Ali bin Abi Thalib, akhirnya pun orang kufar Quraisy ya mereka mengganti siasat mereka. Mereka melakukan ya mengganti membangun strategi yang lain. Apa? Akhirnya pun mereka bersepakat. Ada setiap orang ya disuruh ya untuk mencari Nabi di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, cari Nabi itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, kata mereka, tutup pintu masuk dan pintu keluar kota Mekah. Maka jaga orang di pintu masuk dan pintu keluar kota Mekah. Kemudian yang ketiga, ya, mereka mengatakan kita berikan hadiah orang-orang yang menemukan Nabi SAW 100 ekor onta. 100 ekor onta itu harta yang besar zaman dahulu. Wah, ini pun ganal 100 ekor onta. Kalikan onta itu 5 juta kali 100 ekor onta 500 juta. Itu ganal zaman dahulu. Kemudian yang keempat, mereka pun memanggil ya orang-orang ya yang ahli di dalam masalah ya menelusuri telapak kaki atau disebut dengan qasas ya, orang yang menelusuri telapak kaki orang. Maka strategi yang pertama mencari ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka langsung pergi ke rumah Abu Bakar adalah Abu Jahal. Abu Jahal bersama rombongan orang kufar Quraisy datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu Abu Jahal mengetok pintu, kemudian yang membukanya adalah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Maka Abu Jahal bertanya, "Aina abuka wa aina Muhammad?" Kata Abu Jahal, di mana bapakmu dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma dengan polosnya belum menjawab, la adri, kata beliau. Saya tidak tahu. Ketika Asma menjawab demikian, dipukul oleh Abu Jahal. Dilempang oleh Abu Jahal. Dikatakan sampai anting Asma itu lepas dari telinganya. Saking kerasnya pukulan Abu Jahal. Ya. Tetapi Asma tetap mengatakan saya tidak tahu, kata Asma. Maka Abu Jahal pun tidak mau masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena adab mereka. Orang kufar Quraisy dia tidak mau masuk ke rumah orang kalau tidak diperizinkan. Maka padahal kalau dia masuk dia akan ketemu dengan Abdullah bin Abi Bakar. Dengan Abdullah bin Abi Bakar bisa mereka seret. Ya. Bisa mereka seret, bisa mereka interogasi Abdullah bin Abi Bakar. Sebagaimana kita katakan Abdullah bin Abi Bakar itu datang di malam hari di Gawasur, subuh-subuh ya, kembali lagi ke kota Mekah untuk apa? Menceritakan keadaan di kota Mekah.
Tapi Abu Jahal tidak masuk karena Asma tidak mengizinkan. Maka Abu Jahal pun pergi dengan penuh keemosian. Saat itu pun mereka menyuruh pintu-pintu masuk kota Mekah dan pintu keluar dari kota Mekah itu harus ditutup. Harus dijaga. Ya. Jangan sampai ada orang yang lewat begitu saja tanpa ditanya. Maka ini mereka lakukan. Nabi SAW ketika pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ke Gua Sur, Nabi SAW bermalam di Gua Sur itu tiga hari. Dan Nabi bersepakat sama Abdullah ibnu Uraiqid untuk mendatangkan nanti yang kendaraan beliau setelah tiga hari. Dan Nabi SAW juga menyuruh seorang sahabat sebagian untuk menjaga keamanan, menyewa seseorang untuk menjaga keamanan, untuk menghapus jejak Nabi SAW dengan dikembalakan kambing dan unta, dikembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah SAW. Tetapi orang kufar Quraisy tidak kehilangan akal, mereka cerdas. Mereka mencari orang yang bisa menelusuri telapak kaki. Walaupun telapak kaki Nabi sudah dihapuskan dengan peternakan kambing, dengan unta, yang disuruh oleh Nabi untuk menghilangkan, tetapi namanya orang yang ahli, dia tahu. Mereka tahu, karena pasti tidak ada namanya amal manusia itu sempurna. Sebagaimana pasti ada bukti yang menunjukkan kemana arah Nabi SAW pergi. Dari situlah orang kufar Quraisy tahu. Dari petunjuk ini mengatakan bahwa Nabi menuju ke Gua Sur. Maka mereka pun pergi ke Gua Sur. Maka di saat mereka sampai di Gua Sur, Abu Bakar gelisah. Karena kata Abu Bakar, "Lau ra'a ahaduhum ila ghar la yubsiruna." Kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat saja ke arah dalam goa, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Abu Bakar saat itu gelisah. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Bakar, Allah salisuhuma." Kata Nabi SAW, "Jangan engkau mengira kita ini berdua, Abu Bakar, sesungguhnya ada yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Walaupun ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur ini banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya saat itu ada sarang ankabut, laba-laba, sarang laba-laba menutup Gua Sur. Ini tidak benar, ini riwayat palsu. Dalam sebagian juga dikatakan di situ juga ada burung merpati mengeram anaknya, maka ini juga riwayat palsu, tidak benar. Ini tidak benar. Dan cukuplah mukjizat, tidak perlu pakai ankabut, cukuplah mukjizat Gua Sur itu terlihat oleh mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Padahal mereka punya penunjuk jalan yang menunjukkan sudah sampai ke Gua Sur. Cukuplah itu sebagai mukjizat bahwasanya Nabi SAW tidak diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Kemudian setelah 3 hari Nabi SAW bermalam di Gua Sur, datanglah Abdullah ibn Uraiqid membawakan kendaraan Nabi SAW. Maka pada saat itu Nabi SAW memanggil Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah menunjukkan jalan untuk Nabi SAW menuju kota Madinah. Karena kita katakan Nabi ketika menuju kota Madinah bukan mengambil jalan biasa, mengambil jalan padang pasir. Padang pasir ini kalau tersesat sudah habis. Tidak mungkin dia hidup. Maka Nabi SAW mengambil Amir ibn Fuhairah menunjukkan jalan. Ketika di tengah-tengah Rasulullah SAW pergi menuju kota Madinah, Nabi SAW mengambil jalan yang jauh. Nabi menuju ke arah selatan, sehingga tidak dikira Nabi pergi ke arah Madinah. Berputar Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ketika di tengah-tengah perjalanan beliau hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berjalannya, kadang Abu Bakar di depan, kadang di belakang. Ditanya oleh Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berjalan semacam ini? Kadang di depan, kadang di belakang." "Wahai Rasulullah, aku takut kalau seandainya ada anak busur panah yang mengenaimu, sehingga saya berjalan di belakang, biar anak busur panah itu mengenai saya kalau datang dari arah belakang.
dan saya berjalan di depan biar busur panah itu mengenai saya kalau seandainya panah itu datang dari arah depan. Kemudian di saat-saat Nabi SAW berjalan, ya, maka Nabi, ya, orang-orang kufar Quraisy mengiklankan di seluruh kabilah, barang siapa yang menemukan Nabi SAW dan bersama temannya yaitu Abu Bakar, maka bagi mereka 100 ekor unta. Pada saat itu didengar oleh suku Khuza'ah. Dan di situ ada seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik mendengar hal tersebut. Iya. Dan pada saat itu Nabi melewati suku Khuza'ah. Nabi SAW melewati suku Khuza'ah. Tetapi anehnya suku Suraqah, ya, mereka tidak kenal dengan Rasulullah, tidak kenal dengan wajah Rasulullah SAW. Maka kabilah mereka mengatakan, jangan-jangan itu orangnya, ya. Yaitu itu yang dicari oleh orang kufar Quraisy. Suraqah pun orang yang cerdas. Kata Suraqah, tidak mungkin. Saya mengenal betul orangnya seperti apa, kata Suraqah. Ya, saya mengenal betul seperti apa yang dicari oleh orang Quraisy. Bukan itu. Akhirnya Suraqah pun duduk bersama mereka, membiarkan Nabi lewat. Karena Suraqah ingin mengambil harta itu sendirian. Ya, dia ingin mengambil harta itu sendirian. Akhirnya dia duduk, kemudian agak lama dia memerintahkan masuk ke dalam rumahnya, memerintahkan anak budaknya untuk menyiapkan kudanya. Ya. Akhirnya pun kudanya disiapkan, maka Suraqah setelah duduk, ya, berjam dengan kabilahnya, Suraqah pergi dari pintu belakang. Dia pergi pintu belakang, naiki kudanya, mengejar kafilah tadi yang lewat di depannya dia. Yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika dikejar oleh Suraqah, ya, Ibn Malik, ketika mendekati Nabi SAW, maka, ya, kudanya itu terprosok. Kaki kudanya itu terprosok. Maka Suraqah dengan begitu susah payah dia membangunkan kudanya, maka keluar dari perosokan tersebut. Ketika setiap kali mendekati, ya, Nabi SAW terprosok kaki kudanya sampai 3 kali. Maka Abu Bakar, kata Suraqah bin Malik, saya paling heran, kata Suraqah bin Malik, Nabi SAW ketika saya kejar, Nabi tidak pernah melihat sama sekali dengan saya. Yang melihat cuma Abu Bakar. Nabi membaca Al-Quran. Beliau sampai berjalan, saya mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Ketika terprosok yang ketiga kali, Suraqah tidak bisa. Kemudian Nabi menghampiri Suraqah. Kemudian kata Suraqah, ini sungguhnya ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang yang memang betul-betul diutus. Kemudian kata Nabi SAW, akhfi anna. Kata Nabi SAW, ya, tutupi kami. Jangan engkau ceritakan kepada siapa-siapa tentang kami. Kemudian kata Suraqah, apa yang saya dapatkan? Kemudian kata Nabi SAW, ka'anni araka talbas siwar min siwari Kisra. Kata Nabi SAW, wahai Suraqah, saya melihat engkau akan memakai mahkota dari mahkotanya Kisra. Kisra itu adalah raja Persia. Kata Nabi SAW, saya melihat seolah-olah engkau akan memakai mahkota dari mahkotanya Kisra. Kata Suraqah, mana buktinya? Kemudian Nabi menyuruh Amir bin Fuhairah tulis dari Rasulullah SAW bahwa Suraqah itu akan pakai mahkota dari Kisra. Ditulis oleh Amir bin Fuhairah, penunjuk jalan tersebut. Ditulis di sebuah kulit, dikasihkan kepada Suraqah. Dan subhanallah, Suraqah itu ketika dia menemukan Nabi SAW tidak masuk Islam. Kapan dia masuk Islamnya? Ketika penaklukan kota Mekah. Ketika ditaklukkan kota Mekah baru dia masuk Islam. Padahal dia belum masuk Islam. Iya. Sampai Nabi taklukkan kota Mekah baru Suraqah masuk Islam. Dan subhanallah, kapan terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas meluluh lantakkan orang-orang Persia. Ya, di Ma'rakah Nahawan. Ya, Ma'rakah Nahawan itu ma'rakah peperangan yang luar biasa. Ya, karena orang Persia itu dia bersembunyi di bentengnya Madain. Karena itu keahlian orang Persia. Mereka kalau berperang, mereka pertahanan terkuat mereka adalah benteng mereka. Maka benteng mereka yang terakhir itu adalah benteng Madain. Setelah mereka kalah di Qadisiyah, mereka bertahan di Madain. Di Madain itu ya peperangan yang sangat sengit, ya. Dan insya Allah nanti akan ada disebutkan dalam buku sirah. Maka pada saat itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa mengalahkan Raja Persia. Ya, maka Raja Persia pergi. Ya, Dazir ini pergi, lari, kabur. Ya, maka Madain itu dikuasai dan itu ibu kota orang Persia.
Maka pada saat itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian ya dikirim ya mahkota Kisra itu kepada Umar bin Khattab, kemudian Surakah pun datang. Surakah bin Malik datang. Beliau masih hidup. Ya, membawa kata Surakah, "Wahai Umar, sesungguhnya mahkota ini milik saya." Kata Umar bin Khattab, "Mana buktinya?" Akhirnya Surakah pun membawa surat yang ditulis oleh Amir bin Fuhairah zaman dahulu. Maka Umar pun mengasihkan, ya. Mengasihkan mahkota tersebut, dan benar apa yang dikatakan Nabi ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Surakah ya, dia dikatakan Nabi akan memakai ya, mahkota dari mahkota Kisra, maka Surakah pun ya dia pun meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia percaya, subhanallah. Kemudian setelah Nabi sallallahu selamat dari Surakah, Nabi melewati kabilah Bani Aslam. Kabilah Bani Aslam ini, kepala sukunya adalah Buraidah ibn Husayb. Buraidah ibn Husayb ini pun juga mendengar hadiah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menemukan Rasulullah maka akan dikasih 100 ekor onta. Ini hadiah yang sangat besar, menggiurkan. Ya. Sekedar mengasih tahu informasi. Biar dikasih orang, kalau tahu di mana letaknya Ustadz Fulan, aku kasih ikam 100 miliar, bahancap kita. Ini seperti itu masa dahulu. Iya. Maka Buraidah ibn Husayb dia keluar karena dia tahu Nabi SAW akan keluar melewati daerah dia. Maka dia membawa 70 orang untuk mengepung, mengambil Nabi SAW. Ketika itu Nabi berhadapan dengan Buraidah. Nabi tidak bisa menghindar, akan melewati dia. Maka Buraidah menghadang Nabi di tengah jalan. Buraidah ibn Husayb. Maka menghadang Nabi SAW di tengah jalan. Dan Nabi pun tidak gentar. Dan Nabi mendatangi Buraidah, didatangi oleh Nabi SAW Buraidah. Kemudian Nabi menawarkan Islam. Nabi ya mendakwahkan agama Islam, membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan seketika Buraidah beriman. Dengan seketika Buraidah ibn Husayb beriman, dan beriman 70 orang saat itu. Iya, 70 orang saat itu beriman. Padahal Nabi berdakwah dengan orang kufar musyrikin untuk mendapatkan 70 orang ini ngalih benar. Ya, puluhan tahun Nabi SAW berdakwah dengan Buraidah dengan sekejap. Maka pada saat itu beriman semua yang bersama Buraidah ibn Husayb. Dan Buraidah ibn Husayb adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilepaskan oleh Buraidah, sampailah Nabi sallam, selamatlah beliau menuju kota Madinah An-Nabawiyah. Ya, menuju kota Madinah An-Nabawiyah. Maka ini ya sejarah singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kepungan orang-orang musyrikin. Taib. Di sini ada beberapa faedah ya yang bisa kita ambil dari peristiwa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari peristiwa berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah itu adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi seorang rasul, maka pertama kali yang berkaitan dengan wahyu beliau adalah peristiwa hijrah. Yaitu ketika Rasulullah SAW datang kepada Waraqah bin Naufal. Nabi SAW ketakutan ketika menerima wahyu dari Jibril ya, di Gua Hira. Nabi SAW ketakutan. Maka Nabi SAW datang ke Khadijah. Kata Khadijah, sesungguhnya saya punya paman yang mengerti tentang masalah ini, yaitu Waraqah bin Naufal. Dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, ketika Nabi menceritakan, "Hadza namus." Sesungguhnya ini adalah namus. Namus itu bahasa Ibrani adalah seorang pemberi wahyu, malaikat pemberi wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Ini adalah namus yang sampai kepadamu, sebagaimana namus ini datang kepadamu Musa alaihissalam. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang diberikan wahyu seperti kamu kecuali diusir dari kaumnya. Kata Nabi, "Awa mukhriji qaumi." Nabi kaget. Apakah kaumku akan diusir? Apakah aku akan diusir oleh kaumku? Ya, pada Nabi adalah orang yang dipercaya, disenangi, disayangi oleh orang-orang kufar Quraisy. Makanya Nabi kaget. "Awa mukhriji qaumi." Apakah kaumku itu akan mengusirku dari tanah airku? Iya, kata Waraqah bin Naufal. Kalau seandainya saya masih hidup, saya akan bela engkau. Karena Waraqah tahu dia tidak akan lama. Ya, dia tidak akan, karena Waraqah tahu yang membela Nabi SAW bukan dia, ada sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata para ulama, peristiwa hijrah ini adalah
peristiwa yang paling besar dialami Nabi SAW karena berkaitan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari peristiwa hijrah ini, Nabi SAW ketika peristiwa berhijrah ini minta tolong kepada orang-orang musyrikin. Karena kita tahu di antara yang menolong Nabi, yang menunjukkan jalan, mereka belum beragama Islam. Di sini kata para ulama, boleh tidak seorang muslim itu minta tolong dengan orang kafir? Meminta tolong orang kafir untuk agamanya dia, untuk maslahat agamanya, boleh tidak? Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm tentang masalah ini. Sebagian ulama tidak membolehkan seorang muslim itu minta tolong kepada orang kafir. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW ketika di dalam peperangan Badar, ada seorang musyrikin mengikuti Nabi dan ingin ikut berperang, dan dikatakan orang ini adalah orang yang sangat ahli dalam menunggangi kuda dan sangat ahli di dalam memainkan pedang. Kemudian orang ini pun datang kepada Nabi ingin ikut berperang bersama Rasulullah, tapi dia belum masuk Islam. Kata Nabi, "Tusallim, apakah kamu masuk Islam?" Mau masuk Islam? Tidak, kata orang ini. Irji, kata Nabi. La asta'in bil kuffar. Kembalilah engkau, saya tidak minta tolong dengan orang kafir. Sampai 3 kali Nabi SAW, orang ini mendatangi Nabi, Nabi tidak mau. Sampai ketiga kalinya kata Nabi, maukah kau berislam? Baru orang itu mau masuk Islam. Baru setelah itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya minta tolong dengan orang kafir itu tidak boleh. Karena Nabi tidak mau minta tolong sama orang kafir ketika berperang. Sebagian ulama memandang minta tolong dengan orang kafir itu diperbolehkan. Minta tolong dengan orang kafir itu diperbolehkan. Kenapa? Karena banyak peristiwa Nabi SAW meminta tolong dengan orang kafir. Di antaranya ada pada peristiwa peperangan Hunain. Nabi SAW bekerja sama dengan orang-orang musyrikin pada saat itu. Dan juga Nabi SAW bekerja sama dengan Safwan ibn Umayyah sebelum beliau masuk Islam. Maka kata para ulama banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW beliau bekerja sama dengan orang-orang musyrik. Maka kata para ulama, adapun perbuatan Nabi SAW tidak minta tolong di awal hadis tadi, maka kata mereka adalah Nabi SAW menginginkan Islam orang tersebut. Nabi sengaja tidak menolak dia agar dia baru mau masuk Islam. Bukan tidak boleh secara asal. Makanya Nabi, firasat Nabi kuat bahwasanya orang ini akan masuk Islam. Makanya pas yang ketiga kali dia masuk Islam. Atau kata para ulama, pada awal-awal Islam itu dilarang minta tolong dengan orang kafir. Kemudian menjadi rukhsah, diberikan keringanan. Seseorang boleh dia bekerja sama minta tolong kepada orang kafir untuk menjaga maslahat kaum muslimin. Maka diperbolehkan. Oleh karena itu kata para ulama termasuk dalam hal ini adalah menyewa orang kafir, ijar orang kafir. Antum membikin sesuatu misalnya, membikin suatu tempat untuk maslahat bagi kaum muslimin misalnya. Kemudian tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali orang kafir, maka boleh seseorang meminta pertolongan dalam hal ini. Maka kata para ulama, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah di antara pendapat yang melarang dan yang membolehkan adalah pendapat yang membolehkan. Bukan berarti kita membolehkan minta tolong dengan orang kafir itu kita al-wala dengan dia, tidak. Al-wala itu adalah orang membangun cinta dan bencinya tidak berdasarkan akidah. Artinya seorang muslim itu kalau al-wala wal bara, kita itu mencintai seseorang itu kita melihat sejauh mana akidahnya, sejauh mana manhajnya. Kalau seandainya dia seorang muslim berakidah benar, bermanhaj yang benar, maka kita cintai. Lebih kita cintai daripada saudara kita yang mana saudara kita itu tidak berakidah benar, tidak bermanhaj benar, karena inilah saudara saya seakidah, saudara saya semanhaj. Maka itu al-wala. Rasa benci dan cinta itu dibangun atas dasar akidah, bukan atas dasar yang lain. Maka sebagian orang mengatakan kalau kita minta tolong sama orang kafir, maka berarti kita mencintai orang kafir. Tidak. Bermuamalah dengan orang kafir itu boleh. Bermuamalah tidak menunjukkan al-wala.
Mau bermuamalah dengan orang kafir tidak menunjukkan kita mencintai dia. Makanya Nabi SAW kadang bermuamalah dengan orang Yahudi di kota Madinah. Bahkan Nabi SAW meninggal, dir'uhu marhunah. Ya, baju besi Nabi tergadaikan dengan orang Yahudi. Ya. Maka kata para ulama, bermuamalah itu sesuatu yang lain. Wala wal bara itu sesuatu yang lain. Yang dilarang itu adalah al-wala, mencintai orang kafir. Bermuamalah belum tentu Anda mencintainya. Maka orang kalau takjub dengan orang kafir, misalnya ya, ibu-ibu ketujuh nonton drama Korea misalnya. Iya, kemudian suka dengan artisnya, mencintainya sampai tetangis-tangis misalnya. Ya, dramanya, membaca Al-Quran kada pernah menangis. Ya, sampai tetangis-tangis melihat tersebut. Kemudian dia mencintai. Ini al-wala, ini yang tidak boleh. Ini al-wala semacam ini yang tidak boleh. Ya. Atau seseorang itu berlepas diri dari seorang muslim padahal dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini yang dilarang. Maka al-wala wal bara itu dibangun berdasarkan akidah, berdasarkan manhaj. Adapun sekedar bermuamalah itu diperbolehkan. Kita bermuamalah dengan orang kafir itu diperbolehkan, dan itu tidak ada kaitannya dengan al-wala wal bara. Ya. Termasuk dalam hal ini seseorang minta tolong dengan orang kafir dalam rangka menjaga maslahat kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan dan tidak dilarang di dalam Islam. Kemudian faedah yang ketiga dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW, maka peristiwa hijrah Nabi SAW ini ya memberikan kepada kita ya pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya Nabi SAW melakukan sebab. Nabi SAW melakukan sebab. Anda perhatikan, Nabi SAW tidak ada sedikit pun tidak melakukan sebab. Padahal beliau adalah seorang nabi. Kalau berdoa kepada Allah minta ya dikasih buruk seperti beliau ketika Isra Mi'raj, bisa langsung sampai ke kota Madinah. Mudah bagi Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu ya melihat usaha seorang hamba. Maka orang itu harus berusaha. Kalau dia ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia harus maksimal, totalitas di dalam berusaha. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hambanya. Maka antum itu kalau sudah totalitas dalam suatu usaha, pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kadang kita itu tidak totalitas. Ya, kadang kita baru setengah jalan menyangka sudah totalitas. Nabi SAW begitu mudah bagi Allah. Kalau Allah ingin menyelamatkan Rasulullah SAW, tidak perlu capek-capek. Ya, tinggal menurunkan burak, pergi Nabi SAW ke kota Madinah. Ya. Tetapi Allah menginginkan Nabi SAW untuk melakukan usaha. Kemudian yang ketiga, peristiwa hijrah ini Bapak Ibu, peristiwa yang sangat luar biasa kita katakan. Karena dengan peristiwa hijrah ini ya dibikinlah ya penanggalan di dalam Islam. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu mereka ingin menjadikan ada penanggalan bagi orang Islam. Pada zaman dulu sudah ada penanggalan Romawi dan Persia. Kemudian disebutkan di hadapan para sahabat, maka para sahabat pun tidak menyukainya. Akhirnya pun dijadikanlah awal hijrah Nabi SAW itu sebagai penanggalan dalam Islam. Karena hijrah itu adalah kejadian yang luar biasa. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, keluarnya Nabi hijrah sama seperti keadaan keluarnya Nabi Musa alaihissalam dari kota Mesir. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Mesir dalam keadaan yataraqqab, ya berhati-hati ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi agar tidak dikejar oleh Fir'aun. Sebab itu pula Nabi SAW keluar dengan sembunyi. Dan sebagaimana kaumnya Musa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pula orang kufar Quraisy dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak peperangan bersama Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini juga tentu merupakan keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena beliau yang menemani Nabi SAW dan beliau tidak menolak. Padahal kita tahu Abu Bakar ketika beliau berhijrah bersama Nabi, beliau tinggalkan anak-anak beliau, Asma, Abdullah bin Abi Bakar. Tentunya ini sangat bahaya sekali bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi beliau menemani Nabi SAW. Bahkan kita lihat tadi dari perjalanan
bagaimana beliau berjalan ke depan dan ke belakang agar Nabi SAW terhindar dari panahan orang-orang kufar Quraisy. Kemudian kata para ulama, Nabi SAW ketika beliau berhijrah, beliau tidak lupa mengembalikan amanat orang-orang. Ya. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanat. Ali bin Abi Thalib mengembalikan amanat itu selama 3 hari. Karena saking banyaknya amanat tersebut. Dikembalikan oleh Ali bin Abi Thalib membutuhkan waktu 3 hari. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW. Ali setelah mengembalikan amanat, dia langsung berhijrah. Setelah itu beliau langsung berhijrah. Kata para ulama, lihat Nabi SAW, orang kufar Quraisy menzalimi beliau, tapi beliau berlaku adil kepada mereka. Makanya sifat adil, sifat orang tidak berbuat zalim, itu ada sifat yang sangat mulia. Makanya Allah katakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan sampai ya kebencian kalian terhadap suatu kaum, kalian tidak bisa berlaku adil. Kita boleh benci sama orang, boleh kita tidak senang sama orang, ya. Tapi jangan sampai kita tidak berlaku adil sama orang yang tidak kita sukai. Mungkin kita tidak senang dengan akhlaknya dia, mungkin kita tidak suka dengan cara gaya bicaranya dia yang kasar. Tapi tidak boleh juga kita tidak berlaku adil. Harus kita berlaku adil, walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang sangat kita benci, maka harus kita berlaku adil. Karena itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dan sungguhnya banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan masalah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Mudah-mudahan nanti insyaAllah kita lanjutkan nanti ya faedah ini pada peristiwa Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Taib. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah. Berkaitan tadi kan Rasulullah digusur berdua dengan Abu Bakar, dan ketika pasukan dari kaum musyrikin tadi semua mendatangi, Abu Bakar kan takutan nih, tapi Rasulullah mengajarkan bahwa kita bertiga dengan Allah. Apakah pelajaran di sini seorang muslim itu hendaklah dia bisa ada perbuatan baik dan menyertakan Allah di hatinya? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Ya, Allah itu bersama seorang muslim, ya, ilmu dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala bersama muslim. Oleh karena itu, seorang muslim ya harus dia meyakini ya apapun keadaan dia harus tahu bahwasanya Allah itu bersamanya. Allah itu tidak lalai, ya. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Maka Allah mengetahui keadaan seorang hamba. Permasalahan yang terbesar, seseorang ini bersama Allah Subhanahu wa taala keyakinan kita kepada Allah. Kadang kita berdoa kepada Allah, ada di hati kecil kita, dikabulkan juga doanya nih. Kadang-kadang ada di hati kecil kita demikian, ya. Kadang kita tidak yakin apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ditimpa penyakit, diponis oleh dokter pian mati sekitar 3 bulan lagi, penyakit pian ini dapat disembuhkan. Ketika dia berdoa kepada Allah, ada di hati kecilnya itu rasa mengatakan tidak mungkin kayak penyakit saya ini sembuh. Iya. Kenapa? Dia lebih percaya sama dokter tersebut, walaupun dia katakan ya Allah sembuhkan, tetapi kadang-kadang keyakinan di dalam hatinya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bermasalah, masalah terbesar. Ketika orang itu berdoa tidak yakin apa yang dia minta, di hatinya paling dalam. Kadang orang minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta kekayaan, kau juga kaya, pun di dalam hati kecilnya. Dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seseorang itu harus percaya apa yang dia minta sama Allah pasti Allah kabulkan, dan itu harus dimiliki oleh setiap seorang muslim, dan itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Sebab orang dikabulkan doa, dia percaya 100% apa yang dia minta. Ya, kita itu kadang percaya tapi 98%, ada 2% kadang-kadang ya Allah, bujur lagi. Kau juakah? Ada kadang-kadang walaupun itu tidak terucapkan, tapi dia ada di hati yang paling kecilnya dia itu 2%, 1% ini apa? Sepertinya doanya tidak mungkin dikabulkan. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan doa orang itu lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, semakin yakin seseorang terhadap apa yang dia minta, semakin cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada ya. Bisa diulang-ulang, kadang dengar suaranya.
Tentu ya, sabar itu tidak ada batasannya. Keliru orang mengatakan sabar itu ada batasannya, ini salah. Ini orang hendak emosi aja sebetulnya. Akhirnya berdalil sabar itu ada batasannya. Sabar itu tidak ada batasannya. Sabar itu tidak ada batasannya. Kemudian totalitas itu adalah orang sudah melakukan seluruh daya upaya yang maksimal. Kalau dia sudah melakukan upaya yang maksimal, sudah tidak ada lagi upaya setelah itu, maka itu adalah totalitas. Ya. Dan orang yang totalitas pastilah orang yang sabar. Karena tidak mungkin dia totalitas kalau dia tidak sabar. Bisa jadi orang itu bersabar tapi kadang dia tidak berusaha. Bisa. Ada orang ya, dia ditimpa kemiskinan, dia tidak memiliki harta, dia sabar. Tapi dia tidak mau berusaha untuk kayak sudah kayak apa, kayak ini penghidupan sudah. Ya, tidak mau dia berusaha, tapi dia bersabar terhadap ujian tersebut. Tapi orang yang totalitas ya, dalam kehidupan berusaha semaksimal mungkin, dia adalah orang yang sabar. Ya, karena orang yang totalitas pastilah dia orang yang sabar. Sabar dia di dalam meraih ya apa yang dia inginkan ya. Sabar dia agar dia keluar dari solusi masalahnya. Maka ya orang yang totalitas itu pasti orang yang sabar. Dan kapan seorang itu dikatakan totalitas? Ketika dia sudah melakukan seluruh upaya, daya, sudah tidak ada lagi upaya yang lain, itu baru totalitas. Maka kalau masih ada lagi upaya yang lain, itu belum totalitas. Dan sabar itu tidak ada batasannya. Sampai kapan? Ustaz, ulun ini sudah 10 tahun kayak ini. Nah, gak ada batasannya. Sabar itu tidak ada istilah batasannya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini ada pertanyaan. Mohon nasihatnya Ustadz khususnya kepada teman-teman kami yang gampang mentahdir Ustadz yang bermuamalah dengan sesama Ustadz yang bukan semanhaj. Mereka seolah-olah dianggap Ustadz yang tidak memberi prinsip dalam beragama. Gini ya, pertama masalah tahdir dan mentahdir. Tahdir itu apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Bukan dan itu bagian dari nasihat. Tahdir itu bagian nasihat di dalam agama. Taib, kapan seseorang itu mentahdir? Ketika ada maslahat di dalam tahdirannya. Ketika orang itu ditahdir, dia bertaubat, dia kembali kepada kebenaran. Kapan orang itu ditahdir? Pertama ketika ada terjadi kesalahan, betul-betul kesalahan, bukan perkara ijtihad. Kalau perkara ijtihad tidak boleh seorang itu mentahdir perkara khilaf yang mu'tabar, tidak boleh kita tahdir. Antum misalnya masalah kunut, saya ambil masalah kunut subuh, dan ini yang paling sering. Ada orang berkunut, ada yang tidak berkunut. Kemudian antum tahdir orang berkunut itu jangan dekati, jangan ditukari tokoh sidin, ya, jangan diajak bicara, ya, kita boikot semua. Ini masalah khilaf, tidak boleh seorang mentahdir dalam perkara khilaf. Kapan ditahdir? Itu perkara yang tidak khilaf. Ketika ada maslahat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin sampaikan, bermuamalah dengan orang yang tidak semanhat boleh apa tidak? Maka ini juga tidak bisa kita katakan boleh secara mutlak, tidak bisa juga kita katakan tidak boleh secara mutlak. Seorang ustadz, apalagi seorang ustadz bermuamalah bukan dengan ustadz yang tidak semanhaj misalnya. Dia duduk bareng, ngopi bareng misalnya dengan orang yang tidak semanhaj. Maka kalau dia dalam rangka mendakwahi, kemudian tidak menimbulkan fitnah sana kemari, maka insya Allah tidak ada masalah kalau dalam rangka mendakwahi dan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dalam rangka sekedar saya ingin taklif hatinya dia, tetapi duduknya dia itu menimbulkan fitnah dengan orang lain. Orang menyangka, oh berarti kada apa-apa ambil ilmu dari orang tersebut, dari orang yang berbeda manhaj, menimbulkan ya dampak negatif terhadap jamaahnya dia, terhadap orang di sekitarnya. Ini tidak boleh kita bermuamalah. Maka seorang ustadz itu tentu muamalah seorang ustadz dengan ustadz yang berbeda manhaj, berbeda dengan muamalah jamaah kajian dengan orang yang bukan semangat. Karena ustadz itu jadi suri teladan, ya, jadi patokan oleh jamaahnya. Ya, ustadznya pakai sandal napa, isuk ini jamaahnya dia mau pasti pakai sandal itu. Ya, ustadznya pakai baju misalnya sama sih, isuk jamaahnya pakai baju sama. Ustadz pakai jubah itu, ulun isuk pakai itu. Kenapa? Karena tipe jamaah itu dia mengikuti jadi suri teladannya, idolanya dia. Maka ketika dia bermuamalah dengan orang yang tidak semangat, dia harus memperhatikan maslahat ini. Apakah jamaah saya ya terpengaruh ketika saya duduk ya, yang timbul malah jadi banyak mudarat. Maka jangan, muslim tidak boleh dia menimbulkan mudarat, dia harus cari maslahat. Ya sehingga kadang ada orang mentahdir semacam ini benar, kadang ada juga
salah tahdirannya. Maka juga tidak bisa kita itlakkan ya. Artinya kita katakan tahdirnya itu salah total. Tidak. Kadang ada juga perbuatan mungkin sebagai ustadz itu salah kemudian ditahdir. Mungkin kedua-duanya salah ya. Mungkin kedua-duanya, maka itu dilihat dengan kacamata syariat. Seorang ustadz juga tidak bergampang-gampangan dia duduk dengan orang yang tidak semanhaj, ya, karena dia akan memperhatikan apa, ya, orang di belakangnya, ya. Dan seseorang yang lain juga tidak bergampang-gampangan mentahdir saudaranya, apakah sudah dinasihati atau belum, ya. Kalau seandainya orang itu bisa dinasihati, dia kembali kepada al-haq, tidak perlu tahdir. Ini soalnya melakukan kejahatannya alanian, berarti saya tahdir juga alanian. Ya, saya tahdir, enggak. Kalau seandainya orang itu bisa dinasihati secara diam-diam, dia kembali kepada hak, nasihati dia secara diam-diam. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seandainya saya ditegur di depan orang, ya, walaupun saya salah, saya tidak akan terima, kata Imam Syafi'i. Ya, maka kalau saya ditegur di hadapan, kenapa ada? Ya, kapan tahdir ini ditujukan kepada orang tersebut? Ketika nasihat tidak mempan sama dia, maka ditahdir untuk menjelaskan kepada umat bahwa ini sesuatu yang salah. Ya. Maka ini juga harus dilihat koridornya. Kapan seorang mentahdir, kapan juga seorang ustadz itu dia boleh duduk, boleh tidak. Kalau seandainya dia ingin mendakwahi orang ahlul bidah, mungkin dia diam-diam duduknya, diajak ke rumahnya, ya. Tidak perlu dia expose ke media dan semisalnya. Dan ini tentu sekali lagi saya katakan ini kembali masalah ijtihad seorang ustadz itu sendiri. Maka seseorang dia kapan dia melihat maslahat yang lebih besar, maka itu dia lakukan. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain cukup ya? Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.